kerugian kita buka warung bakso pada saat itu lebih kurang 50-70 juta lah. Lebih kurang di angka segitu ya. Karena pada saat itu saya sangat terpuruk sekali antara saya mau lanjutkan atau tidak tuh. Karena udah di ujung tanduk bisa dibilang seperti itu. Hutang saya udah di mana-mana. Saya punya hutang perbankan juga, punya hutang perorangan juga. Saya ngobrol sama teman-teman yang mungkin udah usahanya udah ekspor ya, sudah lebih maju, lebih banyak pengalamannya. Akhirnya beliau mengatakan, terusin aja usahanya. Ya, karena dalam sebuah bisnis itu di 2 tahun pertama memang jatuh bangunnya akan terasa. Tapi ketika kita fokus sama solusi, ya kan, kita cari permasalahannya di mana, jalan keluarnya seperti apa, nanti kita akan menemukan tuh, kita akan bisa bangkit dari hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sarta Dipa, biasa dipanggil dengan Sarta. Saat ini saya menggeluti usaha di produksi olahan pangan, yaitu produksi cilok dan bakso. Ya, nama Ciboy itu artinya cilok dan bakso colok, yes. Ya. Jadi cilok yang rasanya mengadopsi bakso dan kita mempunyai suatu visi di mana yesnya itu adalah simbol keberhasilan. Jadi cilok dan bakso colok, yes. Ya, zamannya sekolah pada saat itu kelas 3 SMK ya pada saat itu. Kelas 3 SMK, semester pertama, habis semesteran, ibu saya meninggal dunia. Akhirnya saya itu down. Orang yang menginspirasi saya setiap harinya, memotivasi saya setiap harinya, kini udah nggak ada. Akhirnya saya di situ tuh kayak bermalas-malasan buat sekolah, Bang. Karena orang yang saya anggap saya pengen bahagiain, ternyata orangnya udah nggak ada, udah nggak ada semangat lagi itu. Sampai ada guru SMK pada saat itu, wali kelas saya yang datang ke rumah mengajak saya, ayo sekolah lagi, bangkit lagi dong. Ini kan bukan yang terakhir, tapi kamu tuh punya masa depan gitu ya. Saya dimotivasi, saya diberikan semangat, ya dorongan. Akhirnya dari situ saya mau sekolah lagi. Kelas 2 SMK itu saya pernah menuliskan dalam buku besar saya, di mana kalau orang pengen berhasil itu harus mempunyai mimpi besar, ya kan. Pada saat itu saya duduk di bangku kelas 2 SMK, saya menuliskan tuh cita-cita saya yang utama adalah menjadi seorang pengusaha, ya. Yang kedua, kalau memang nggak tersampaikan di seorang pengusahanya, minimal jadi pegawai negeri sipil, ya kan, PNS. Yang ketiga yaitu menjadi pegawai swasta, tapi yang mempunyai jabatan kedudukan gitu ya. Nah, jadi cita-cita saya itu saya tuangkan dalam buku besar saya dan terus memotivasi saya. Kalau saya putus sekolah, berarti hal itu nggak bisa lagi tercapai gitu kan, karena saya sudah memutuskan untuk putus asa. Bahkan di agama aja gitu kan, itu sangat dibenci kalau bagi orang-orang yang berputus asa gitu kan. Makanya dari situ saya dapat motivasi dari salah satu guru, ya, guru sekolah. Beliau terus memotivasi saya, masih banyak peluang, masih banyak harapan, apalagi masih muda, ya kan. Jadi hal tersebut bisa tercapai gitu kan, ya tentunya dengan keuletan, tekad yang kuat dan mimpi besar itu saya jadiin hal menjadi faktor intrinsik. Jadi hal yang dari dalam yang terus saya percikan ya setiap harinya untuk saya buktikan bahwasannya saya bisa berhasil. Kalau lulus sekolah ya, pada saat itu saya kerja dulu tentunya. Saya bikin dulu skemanya lah ya. Saya pada saat itu pakai metode Turi. Jadi kalau lulus sekolah pada saat itu saya lulus sekolah tahun 2010 SMK. Paling enggak tahun 2011-nya saya kerja dulu. Saya cari dulu ilmunya di lapangan, saya juga harus tahu dulu perusahaan itu gitu kan. Jadi dalam waktu 1 tahun itu saya menabung buat 2011 saya kuliah. Jadi saya memang sudah bikin visinya ya, visi misinya, di mana misinya saya 2011 nanti kerja sambil kuliah gitu kan. Nah, setelah itu kuliah sampai 2014, 2015 awalnya saya kan wisuda, ya kan. Dan saya targetkan saya harus punya usaha nih, gitu kan. Sebelum nikah saya harus punya aset
yang menghasilkan ya, aset produktif, di mana sebelum saya menikah itu saya udah punya usaha, saya sudah mentargetkan seperti itu. Nah, akhirnya saya kerja sambil kuliah, dari hasil yang saya peroleh itu sedikitnya saya alihkan ke aset, yaitu usaha. Jadi sedikitnya saya ngebangun tuh usaha kecil-kecilan. Pada saat itu saya ngebuka percetakan, ya, membuka percetakan. Nah, dari situ saya dapat penghasilan dari kerjaan juga dapat penghasilan dari usaha yang saya dirikan itu, gitu kan. Nah, kemudian 2016 saya putuskan menikah, ya. Di Mei 2016, di September 2016-nya saya fokuskan di usaha kedai bakso. Saya sudah mempunyai komitmen sama istri. Saya bilang, kalau kita sama-sama kerja, kan pada saat itu istri saya kerja sebagai akunting, ya kan, di salah satu developer properti, dan saya sebagai banker ya, gitu kan. Nah, saya bilang kalau kita sama-sama kerja kayaknya sangat menutup sekali kemungkinan buat kita tuh bisa lebih bagus lagi dari sisi finansial, saya bilang gitu kan. Jadi salah satu harus ada yang ngalah nih, salah satu harus ada yang diusaha. Kemudian saya ngobrol sama istri, mau tuh resign. Nah, mau resign, dia mau jaga di warung bakso gitu kan, tapi kita udah punya komitmen di mana kalau usaha kita sudah menumpuni, sudah bisa menggantikan posisi yang pokok gitu kan, saya yang akan total, saya akan resign, kamu nanti ngurus anak aja gitu kan, ngurus anak aja sebagai ibu rumah tangga tapi yang produktif gitu kan. Saya buka tahun 2016. Ya, 2 tahun berjalan, lebih kurang ada 3 warung pada saat itu. 3 warung, yang pertama ada di Jatijajar, Depok, yang kedua di Cibubur, Jakarta Timur, dan yang ketiga di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Nah, singkat cerita, 2 tahun berjalan, ketemu terobosannya di Ciboy, akhirnya kita fokuskan di produksi cilok dan bakso coloknya sekarang. Salah satunya gini, kita juga karena dari 3 warung ini kan punya karyawan yang berbeda-beda ya. Beda kepala, beda isinya gitu kan, dan beda-beda karakternya. Dimana pada saat itu saya pernah ke salah satu cabang warung bakso saya, pada saat itu saya berikan uangnya untuk belanja kebutuhan buat besok jualan. Akhirnya malam itu mereka bawa jalan tuh, nggak tahu nongkrong di mana. Pada saat itu jam 3:30 dini hari mengabarkan ke saya, "Mas, uang belanja buat besok hilang, Mas." Ya akhirnya dari situ ya gimana ya, jadi intinya kita tetap harus buka, dan akhirnya saya coba tetap optimis dan saya coba tetap teruskan. Dan juga salah satunya kenapa saya bilang kerugian itu di angka 50 jutaan pada saat itu, karena 2 warung saya ini sebenarnya nggak survive gitu Bang, nggak bisa bertahan ya. Nah akhirnya kan aset itu juga harus saya jual, dan kerugian itu mencapai 50 jutaan tadi. Saya bilang kerugian itu bisa memotivasi saya, dan hilangnya itu menjadi aset bagi saya, yaitu aset pengalaman, aset ilmu baru buat saya ya. Jadi katakanlah hilangnya uang atau kerugian lebih kurang 50 jutaan tadi, tapi menambah saya dari sisi ilmu dan pengalaman. Saya kan pada saat itu memang masih kerja ya. Posisi saya sebagai marketing perbankan, ya kan, dimana saya punya teman-teman perbankan dan mereka juga bisa bantu untuk pembiayaannya. Nah, apalagi kita punya usaha yang real, akhirnya bisa dimodalkan oleh dana perbankan kan. Nah, akhirnya saya memberanikan diri buat pinjam ke perbankan, dibiayai, dan buka cabang tadi tuh. Dan yang tadi awalnya kita buka 1 warung, kemudian saya pembiayaan dari perbankan buat buka cabang, dan pembiayaan lagi buat buka cabang berikutnya gitu. Pinjaman sih karena kita kan kelasnya masih mikro ya, bisa dibilang pinjamannya itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Dan juga ada hutang perorangan pada saat itu, lebih kurang hutang perorangan saya sekitar 50 juta. Di 2 tahun setelah buka warung, ya kan, itu udah di ujung tanduk Bang. Jadi ini antara saya mau lanjut atau enggak ya, atau saya beralih ke bisnis lain gitu kan. Karena hutang ini tetap berjalan, harus tetap kita bayar gitu kan ya. Dan yang si hutang perorangan juga tetap harus kita bayar karena ditagih terus tiap bulannya. Akhirnya kita cari terobosannya, ketemulah di kemitraan Ciboy. Dan kita positif buat pengembangan di kemitraan Ciboy, alhamdulillah bangkit dari situ Bang.
Dari mulai 5 gerobak atau 5 booth ya yang kita berdayakan di area Depok pada saat itu. Kita tawarkan dulu ke teman-teman kita yang mau bermitra bersama Ciboy, ya kan, dapat bisnisnya Ciboy, pengembangan bisnisnya juga bisa dirasakan. Akhirnya dari situ permintaan booth itu bertambah, Bang. Yang tadinya 5 booth aktif, bertambah lagi 5, bertambah lagi 10, bertambah lagi 20, dan seterusnya sampai sekarang alhamdulillah sudah kita memberdayakan di area Jabodetabek, Purwakarta, Banten, dan Brebes sekitar 900 unit booth. Alhamdulillah dari situ kita bangkit, dan singkat cerita 2 tahun kita buka warung bakso itu kita tutup dan kita fokuskan sekarang ke produksinya. Pada saat itu saya terinspirasi dari salah satu franchise atau kemitraan minuman ya. Waktu itu lagi gencar-gencarnya lah minuman ABCD gitu kan. Saya coba cari idenya dari mitranya. Saya bilang ini gabung seperti ini gimana sih gitu kan. Daftarnya berapa dan sistemnya seperti apa. Akhirnya ketika saya ambil kesimpulannya, oh ini kayaknya bisa nih dibikin skema Ciboy, kemitraan Ciboy. Akhirnya dari 5 booth itu saya berdayakan ke teman-teman yang sudah punya usaha. Jadi mereka yang sudah punya usaha bisa disandingkan dengan booth Ciboy dan bisa menambahkan penghasilan mereka gitu kan, tanpa mengganggu usaha utamanya. Jadi dari 5 booth itu kita berdayakan dan kita sistemnya nggak ada gaji, nggak ada sewa tempat ya. Tapi mereka sendiri yang punya kedai tadi, ya kan, yang sebagai pelakunya gitu kan, dia dapat keuntungan dari selisih produk. Akhirnya karena penjualannya juga simpel sekali ya, cara penyajiannya simpel sekali, terus juga diminati sama anak-anak, kalangan dewasa, bahkan sama orang-orang yang sudah beranjak juga gitu kan. Itu cilok Ciboy karena memang kita bedakan ya, cilok yang rasanya klasik, akhirnya keminatan daripada konsumen itu, mereka yang jadi konsumen itu begitu nyobain Ciboy, saya pengen dong buka kayak gini, bisa nggak sih, caranya gimana sih gitu kan. Nah akhirnya dari permintaan itu, dari 5 booth yang sudah kita berdayakan, 5-5-nya ini mereferensikan terus gitu kan. Akhirnya kan booth kita kan banyak permintaan dan berkembang sampai sekarang, seperti itu. Kalau hitungan kilo adonan dari mulai kita giling 2 kilo, ya giling 6 kilo, giling 8 kilo, gitu kan, sampai sekarang alhamdulillah produksi kita sudah di angka 600-an kilo per hari. Itu untuk ciloknya aja, belum termasuk bakso. Jadi kalau sama bakso ya lebih kurang hampir 700 kilo, 700 kilo per hari hampir. Ya, programnya kita untuk tahun-tahun berikutnya pertama yaitu adalah pengembangan produksi, yang dimana produksi saat ini untuk mass product, tapi untuk produksi yang berikutnya untuk produk-produk yang premium, kelasnya premium untuk kelasnya menengah, yang semi cafe. Nah seperti itu nanti kalau situ sudah berjalan, lalu bisa diduplikasi, kita bikin sistemnya, kita mitrakan lagi sama mitra-mitra kita yang sudah kelasnya depo atau kelasnya agen yang sudah punya pengembangannya, ya sudah paham betul rumusnya dari bisnisnya Ciboy, kita gandeng mereka untuk mereka juga bisa menikmati kemitraan yang semi cafe, yang hasilnya mungkin bisa lebih besar dari yang ini. Awalnya kan kita yang produksi masih 1 orang ya. Karyawan saya itu hanya 1 orang yang membantu produksi. Belum lagi saya harus memaintain mitra-mitra, belum lagi saya harus ngirim dan juga ngurus soal pembayarannya, paymentnya ya seperti itu. Akhirnya kita kebingungan nih, gimana ya caranya ya biar bisa lebih efektif gitu kan. Akhirnya kita coba beranikan diri buat tambah lagi karyawan, lalu kita ajarkan mereka ya kan, karena di sini kan memang produksi masih manual ya, di situ saya kendala tuh. Jadi di mana saya harus ngirim juga, pada saat itu saya harus menangani juga pembayarannya, belum lagi harus ngajarin mereka yang baru-baru banget mau kerja gitu kan, tapi nggak punya keahliannya gitu kan. Akhirnya di situ jadi hambatan saya ada di SDM. Tapi kemudian begitu SDM itu sudah bisa ya mencetak, lalu juga kita meng-hire
lagi karyawan buat yang masaknya dan packingnya gitu kan. Dan kemudian juga sistem kemitraan kita sudah mulai berjalan, ada dari resellernya, ada juga agennya gitu kan. Nah, distributor kita juga sudah berjalan, akhirnya dari situ berkesinambungan lah tuh. Jadi dari yang tadinya kita kendala dari SDM, lambat laun bisa teratasi dengan menambahnya SDM kita dan juga pendistribusiannya yang semakin tertata. Kunci sukses saya itu saya mempunyai rumus di mana rumus saya adalah paksa, yang artinya afraid, attitude, knowledge, skill, dan action. Gitu. Jadi kalau kita mempunyai hubungan yang baik sama Sang Maha Penguasa yang maha pemilik segalanya, terus juga attitude kita gitu kan, sopan santunnya kita kepada sesama kita bangun, juga kita menguasai dari mana pengetahuannya itu kita upgrade terus, lalu juga kita bangun keterampilannya kita, skillnya kita, dan juga mulailah berani action aja. Kalau udah menempuhi seperti itu, hal-hal seperti itu tadi sudah dirasa sudah ada action. Kalaupun memang gagal, coba lagi dan jangan langsung berpindah ke bidang lain, karena kalau memang gagal, cari permasalahannya, cari solusinya gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu permasalahannya, kita dapat rumusnya, dapat solusinya, kita teruskan gitu kan. Insya Allah juga endingnya insya Allah akan berhasil. Seperti itu sih. Jadi ulet, semangat yang tinggi, dan juga mempunyai mimpi besar gitu. Ya, buat teman-teman dimanapun Anda berada ya, yang butuh tambahan penghasilan, bahkan mau ambil bisnisnya Ciboy, itu bisa bergabung bersama Ciboy. Untuk info pendaftaran bisa melihat langsung di media sosial kita ya kan, bisa DM atau inbox langsung atau WhatsApp langsung ke adminnya Ciboy. Mau pilih yang seperti apa, misalnya di statusnya sebagai reseller untuk tambahan penghasilannya atau kelas bisnisnya di kelas agen atau depo pengembang. Itu tentunya harus ada syarat dan ketentuannya. Tapi yang asiknya di Ciboy ini, kalau bergabung bersama Ciboy di kelasnya agen, itu sudah mempunyai bisnisnya dan BEP-nya 3 bulan. Kurang dari 3 bulan, lebih kurang. Kalau 10 unit bootnya pertama itu aktif dan diberdayakan, kita pastikan insya Allah di 3 bulan itu sudah balik modal. Ya, dan juga reseller nih dapat tambahan penghasilannya, dan juga bisa dibilang dari 1.200.000 pendaftaran sebagai reseller itu balik modalnya cuma 2 minggu. Itu insya Allah bisa dibuktikan. Cara penyajiannya juga sederhana ya, hanya dengan direbus lalu dikukus dan berikan toppingan saus kecap, atau dengan versi kuah ya, mau paketan, mau dibikin porsian ya, pakai paper cup-nya Ciboy, itu jauh lebih menarik. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman silahkan mendaftar. Untuk ketentuannya dan syaratnya berlaku ya, dan pengembangan bisnisnya bisa dirasakan oleh teman-teman. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman Ciboy dan juga yang lainnya, UMKM se-Indonesia ya, jangan lupa subscribe channel Halo Bos. Oke, mantap, channel yang menginspirasi. Salam Ciboy.